Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang bersekutu untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, kebaikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat yang Kau limpahkan bagi kami. Besar setiamu, ya Allah, melimpah berkat-Mu yang Kau curahkan dalam hidup. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali menyatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukur buat hari yang Kau beri. Di sampingnya kasih aku selalu baru dan tak pernah
setia di sepanjang akan sungguh baik kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih kepadamu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah dan hamba berbohong aku dosa setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur bahagia harusnya kasih dan rahmat-Mu baru tak pernah telah pertolonganmu dosa setiaku di sepanjang hidupku. Dosa setiaku, dosa setiaku, dosa setiaku di sepanjang hidupku. Dosa setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami, berkesudahan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi.
Silah namamu ya Allah. Terpuji namamu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu Tuhan. Aku percaya mulialah namamu. Mulialah namamu. Kami sembah, kami sembah Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Pujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Kami mengangkat namamu, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Tinggikan namamu, sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami, melewati setiap musim dalam hidup kami. Engkau yang selalu tolong kami. Berkesudahan kasih setiap, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, melimpah dalam hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar menghadapi hari-hari. Sebab bersama-Mu kami lakukan perkara yang besar. Sebab Kau Allah kami, Allah yang maha besar. Kau yang sanggup melakukan segala perkara.
Tiada yang sukar bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup, engkau mampu, ya Allah. Pujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau yang selalu ada di setiap langkah hidup kami, di setiap musim hidup. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan berkata. Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai pun rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia
menyangkaku memeliharaku seumur hidupku. Cinta selalu berganti, ya kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambut akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyangkaku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai-pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Ia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Ia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau yang selalu ada bersama kami, Engkau yang memelihara hidup kami, Engkau yang menjaga hidup waktu kami aman di dalam, dan kami mau tetap tinggal tenang di dalam, dan firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin.
Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Pagi. Kita melanjutkan saat teduh kita yang hari ini sudah sampai di pasal yang ketujuh dari Kitab Keluaran. Lanjutan dari pasal-pasal yang sebelumnya. Kita sudah tahu bagaimana Musa beberapa kali mencoba berdalih atas pilihan Tuhan atas hidupnya yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kali ini Tuhan kembali meneguhkan hati Musa atas pilihannya. Ya. Kita akan mulai baca ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Ya, jadi di sini dikatakan Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bagi Fir'aun. Ya. Tentu maksudnya kita tahu bukan Musa mengangkat eh, Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah bukan sebagai Tuhan yang disembah oleh Firaun, ya, tetapi maksudnya adalah bahwa Tuhan mengangkat Musa sebagai wakilnya, ya, di mana Musa diberikan otoritas atau kuasa atau katakanlah diberikan wibawa ilahi untuk menyampaikan eh, rencana Tuhan kepada Firaun atas bangsa Israel untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Dan Harun, abangnya Musa, akan menjadi nabi bagi Musa, di mana kita tahu nanti ya Harunlah yang akan menyampaikan dan memperjelas perkataan-perkataan Musa kepada Firaun, sebagaimana seorang nabi menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia. Ayat yang kedua, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita lanjut dulu ya. Kita dimulai tulah yang pertama, air menjadi darah, ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi,
Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk, maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat minum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat hal yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Ya, dari dua perikop ini yang sering menjadi banyak pertanyaan kepada kisah ini adalah mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya. Apakah tadinya sebenarnya hati Firaun itu lembut? Kan itu menjadi pertanyaan, ya. Tapi kalau kita baca dengan teliti, ya, kita bisa menemukan bahwa tidak dari mula atau tidak dari awal, tidak dari sebelumnya Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya. Tapi justru sebaliknya, Firaunlah yang mengeraskan hatinya sendiri, ya. Kalau kita nanti meneliti tulah-tulah yang diberikan itu, ya, kalau tidak salah tulah yang pertama sampai tulah yang kelima, Firaun mengeraskan hatinya sendiri dan akibatnya di tulah ke-6 sampai tulah ke-10 Tuhan mengeraskan hati Firaun, ya. Jadi Allah bukan sengaja dari awal mengeraskan hati Firaun, ya, tetapi Firaun sendirilah yang dari awal terus-menerus mengeraskan hatinya, sehingga sebagai hukumannya akhirnya Allah membuat hati Firaun benar-benar menjadi keras, ya. Kalau kita ingat pengajaran Paulus di dalam Roma, ya, dikatakan oleh Paulus di sana, mungkin saya akan eh, coba buka sebentar. Di dalam Roma 1, ayat yang ke-24, dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi, akibat dosa manusia, akhirnya Allah menyerahkan manusia kepada keinginan-keinginannya sendiri, ya, sehingga manusia semakin berdosa, semakin mengeraskan hati, semakin jahat, dan semakin bebal di dalam kehidupan mereka karena peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada mereka tidak digubris oleh manusia, sehingga Paulus harus menjelaskan bahwa karena kekerasan hati manusialah
manusia semakin begitu berdosa, semakin mengerikan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia pada zaman sekarang ini. Ya, jadi sekali lagi Allah menyerahkan orang berdosa itu ya pada keberdosaan mereka sehingga hukumannya eh, lebih dahsyat kepada mereka pada waktu itu. Jadi dalam hal ini Firaun mengeraskan hatinya ya dan Allah membiarkan saja kekerasan hatinya dengan satu tujuan agar maksud Allah untuk menghukum bangsa Mesir yang telah melakukan banyak kejahatan kepada bangsa Israel pada waktu itu ya. Di perikop yang kedua eh, dimulailah tulah yang pertama di mana Sungai Nil, air di Sungai Nil menjadi darah ya. Kalau kita bertanya kenapa ini menjadi tulah yang pertama ya, bisa saja bahwa eh, Sungai Nil itu adalah menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Mesir ya, sebagai lambang kesuburan ya, sebagai sumber kehidupan pada waktu itu ya, sebagai sumber air minum dan sumber makanan juga karena ikan-ikan yang ada di Sungai Nil ya, itu menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Mesir, sebagai sumber kebanggaan bagi bangsa Mesir. Tetapi akhirnya Tuhan menulahi Sungai Nil menjadi darah sehingga semua kehidupan yang ada di dalamnya mati dan semua ikan-ikan mati dan menjadi busuk. Dan itu mempertunjukkan bahwa Allah lebih besar daripada apa yang dibanggakan oleh bangsa Mesir pada waktu itu. Dan itu juga kita tahu bahwa orang Mesir juga menyembah dewa-dewa yang ada di Sungai Nil pada waktu itu. Itu menunjukkan, tulah ini menunjukkan bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada dewa-dewa Mesir pada saat itu. Jadi sekali lagi, eh, eh, Tuhan menulahi Sungai Nil untuk menunjukkan kebesarannya, bahwa apa yang dibanggakan oleh orang-orang Mesir tidak ada artinya apa-apa pada waktu itu, sehingga mereka diharapkan bisa melihat kebesaran Tuhan, diharapkan bisa melihat keagungan Tuhan. Tapi ternyata eh, bangsa Mesir, terutama Fir'aun, ya tetap mengeraskan hatinya dan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Nah, apa aplikasinya yang bisa kita pelajari dari dua perikop ini? Ya, tentu yang pertama kita bicara belajar dari Musa yang beberapa kali mencoba berdalih atas pilihan Tuhan atas kehidupannya. Dan pada akhirnya Tuhan meneguhkan pilihan Musa harus berkali-kali sampai akhirnya Musa bisa percaya diri, ya, bisa yakin bahwa Tuhanlah yang memilih dia. Tentu bagi kita yang hidup pada saat ini, ya, mari kita belajar untuk tidak berdalih atau tidak punya banyak alasan ketika kita tahu bahwa Tuhan telah memilih kita. Dan kita memang adalah pilihan Tuhan. Setiap kita, ketika kita percaya, ya, Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya, ya. Nah, kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah salah pilih. Dia memilih kita bukan karena kita sempurna, justru karena Dia tahu kita tidak sempurna, kita begitu banyak kelemahan, dan Allah tetap memilih kita, Allah tetap menunjuk kita karena Dia tahu di balik kelemahan-kelemahan kita, Allah siap sedia untuk menyertai kita, untuk menolong kita, menyelesaikan panggilannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, mari kita menghargai pilihan Allah di dalam kehidupan kita dan kita taat melakukan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Itu yang pertama. Eh, yang kedua, kita juga tentu belajar dari Fir'aun, ya, yang mengeraskan hati. Tentu kita belajar untuk tidak mengeraskan hati ketika kita ditegur dan kita diingatkan, ya. Untuk itu mari kita memiliki kelembutan hati, ya, supaya apa? Supaya kita terhindar dari
kesulitan atau terhindar dari bencana yang tidak diperlukan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu tentu ini sesuai dengan tema gereja kita untuk kita hidup di dalam komunitas kerajaan Allah. Karena di dalam komunitas kerajaan Allah, kita belajar untuk saling menasihati, kita belajar untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, ya. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 1 dikatakan bahwa di dalam Kristus itu ada nasihat, ya. Bagian daripada nasihat-nasihat itu adalah teguran-teguran kepada kita, ya. Jadi kalau kita ditegur, ya, mari kita miliki kerendahan hati, ya, kelembutan hati, ya. Jangan mudah untuk baperan, jangan mudah untuk kecewa, jangan mudah untuk menarik diri dari hubungan, dari komunitas, ya. Hiduplah di dalam komunitas karena di dalamnya ada nasihat yang selalu akan membangun kita dan menolong kita untuk kita bisa semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai Tuhan dalam tanda kutip, ya, terpaksa memaksa kita atau memakai bencana atau katakanlah kesulitan atau penderitaan untuk menyadarkan kita, ya, agar kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan atau hikmat kita sendiri. Yang terakhir tentu kita belajar bagaimana Musa menerima penolakan-penolakan daripada Firaun, ya. Nah, tentu di sini kita belajar, ya, supaya sebagai pembawa berita keselamatan yang menjadi tugas dan panggilan hidup kita, ya, kita jangan menyerah, jangan mundur ketika kita menerima penolakan-penolakan yang menolak kita, menolak kabar keselamatan yang kita berikan. Dari sini kita belajar adanya penolakan justru itu membuka kesempatan bagi kita atas penyertaan Allah dan kemungkinan atas mujizat-mujizat yang bisa saja Tuhan izinkan terjadi di balik penolakan-penolakan itu supaya apa? Supaya berita keselamatan yang kita sampaikan diteguhkan oleh mujizat atau oleh penyertaan-penyertaan Tuhan. Jadi mari ini mengingatkan kita bahwa sebagai duta kerajaan Allah yang tugasnya adalah menyampaikan berita-berita keselamatan kepada orang lain, kalaupun ada penolakan kita jangan menyerah, jangan mundur, ya, karena sekali lagi adanya penolakan itu membuka peluang bagi kita untuk mengalami mujizat Tuhan, untuk mengalami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin Pak Heri bisa melengkapinya. Saya serahkan kembali kepada Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu tadi ada 3 hal yang sudah kita belajar yang Pak Ramli sampaikan. Tentunya berkali-kali seperti saya katakan firman Tuhan kan ditulis untuk dicontoh dan peringatan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, kita mencontoh dari apa yang dilakukan Musa, seperti yang terakhir tadi Pak Ramli tadi katakan. Jangan putus asa kalau kita menyuarakan kebenaran dan harus mengalami penolakan-penolakan. Dan tentu kita juga diberi peringatan hari ini di sisi yang lain, jangan sampai kita juga seperti Musa yang selalu berusaha untuk menolak panggilan Tuhan. Dan bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kasih. Tuhan terus meneguhkan berkali-kali Musa. Bahkan hari ini di ayat yang pertama, sampai Tuhan memberikan satu hal yang wow, Musa diberi otoritas menjadi Allah bagi Firaun. Itu kan berarti Tuhan sudah ngomong, pokoknya kamu punya kuasa mau ngapain aja atas Firaun. Sampai Tuhan harus meneguhkan Musa dengan hal seperti itu. Dan kita percaya, apalagi kita hari ini, kita telah menerima dunamos itu. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu kan janji Yesus kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga dan sebelum pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu setelah era itu, maka setiap orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, memberi diri dibaptis, maka jadi otomatis dia akan menerima Roh Kudus, menerima dunamos itu. Dan tentulah saya percaya setiap kita sudah menerima Roh Kudus itu. Ada kuasa dalam hidup kita. Makanya harus kita mampu untuk melakukan firman, karena Roh Kudus itu kan akan menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kuasa itu, dunamos itu juga akan bekerja dalam hidup kita untuk bersama-sama dengan Allah melakukan perkara-perkara yang besar sesuai dengan panggilan ilahi dalam hidup kita, seperti 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri. Percayalah bahwa setiap kita ini punya kuasa, Bapak Ibu. Walaupun tentu sekali lagi bukan berarti kita terus juga jadi sombong dan mentang-mentang, bukan. Karena saya percaya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus justru akan semakin rendah hati, bukan rendah diri, Bapak Ibu ya. Dan seperti Pak Ramli tadi katakan, ya pastilah kita juga akan memiliki hati yang lemah lembut. Jangan juga seperti Firaun ketika Musa menyuruh Harun melemparkan tongkat jadi ular. Firaun juga suruh ahli sihirnya, bisa kok, aku juga bisa kok. Disuruh angkat tongkat, jadikan semua air darah. Tukang-tukang sihir Mesir juga bisa lakukan. Nah, terkadang hati kita itu lambat laun bisa jadi keras karena kita merasa kita juga mampu, kita juga bisa sanggup. Nah, makanya hari ini yuk punya kerendahan hati, lemah lembut, merasa perlu akan Tuhan. Supaya tidak lambat laun hati kita mengeras, kita merasa mampu, kita andalkan diri kita sendiri, dan ya akhirnya semakin jadi keras hati kita. Jadi mari jaga hati kita, jangan seperti Firaun dengan kekuatan kekuasaannya, dengan orang-orang di sekelilingnya dia pikir dia mampu. Tapi mari belajar hari ini bergantung penuh kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan. Sehingga seperti yang Yesus katakan, biarlah kita semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya. Jadi nasihat menjadi peringatan bagi kita untuk apa yang kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan hari ini. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan kalau di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu. Selanjutnya silakan siapa yang harus berdoa hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan. Nanti akan ditutup oleh Pak Ramli. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Mari kita unity masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertakhta dalam surga, yang kami semua kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga dengan Allah Engkau ya Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepada Engkau atas kekuatan kesehatan terberikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa sama-sama sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya kami tetap hidup dalam kerajaan Allah dan rendah hati, serta lemah lembut, tetap semangat di dalam Tuhan, dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan pada kami semua. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan Pak Dr. Ramli dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Engkau juga tambahkan roh hikmat, marifat kepada Pak Dr. Ramli, supaya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan dan memberitakan kabar baik-Mu kepada semua orang ya Tuhan. Dan menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Demikian profesi sebagai dokter ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, dan pelayanannya Tuhan sebagai dokter. Dan juga sebagai hamba Tuhan di Bungo dan sekitarnya yang Kau berkati, bahkan Kau berkati seluruh jemaat yang digembalakannya di dalam
Mungkin hilang sinyal tempat Pak Heng. Ya, sorry, Ibu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Ongko ya Tuhan. Kau semakin pulihkan, kuatkan ya Tuhan, kekuatan kesehatan untuk Pak Ongko ya Tuhan Yesus. Supaya semakin hari, semakin dipulihkan oleh kuasa-Mu dan juga berkati juga anaknya dan menantunya serta cucunya semua ya Tuhan Yesus. Supaya Pak Ongko jadi menjadi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap para penatua dan seluruh pemimpin di setiap ibadah raya Tuhan dan jemaahnya. Engkau berkati semakin tambah-tambahkan roh yang menyala melayani Engkau ya Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh cabang-cabangnya maupun seluruh cabang-cabang akan dibuka ya Tuhan. Engkau berkati supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan di kota, di desa maupun di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau tetap berkati pemulihan ekonomi ya Tuhan, maupun pemerintahannya. Engkau jamah ya Tuhan, supaya pemerintah Indonesia semakin hari semakin baik ya Tuhan. Jamah para pejabat dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri dan jajarannya. Demikian juga kepala daerah, mulai dari Gubernur, Wali Kota, kecamatan maupun sampai ke RT RW ya Tuhan. Taurat kuatkan Engkau ya Tuhan. Supaya kami umat Kristiani dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk menegakkan tiap lutut betul tiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Engkau juga berkati hasil bumi dan hasil alam ya Tuhan. Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap doa kami Engkau telah dengar dan Engkau akan genapi dalam tiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kepadamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima pada persekutuan kami pada pagi hari ini di tengah-tengah koram dio kami Tuhan. Terima kasih kami boleh menaikkan hormat pujian kami kepadamu Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar untuk menghargai panggilan Tuhan, pilihan Tuhan dalam kehidupan kami. Belajar untuk tidak mengeraskan hati dan memiliki kelembutan dan tidak menyerah Tuhan terhadap setiap penolakan atas setiap kebenaran yang kami sampaikan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu dan kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat boleh berhasil. Kami terima berkat-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.